Hai JBL, apa kabar semuanya? Masih balik lagi di PBINA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan yang pastinya, Papa nggak sendiri, masih dengan formasi yang sama dengan minggu lalu. Inilah dia, the one and only Cidebi dan Bawi. Sesuai request kalian, kita bertiga lagi. Ini tim gibah ya kayaknya ya. Ketemu lagi kita. Tim gibah yang udah disensor-sensor minggu lalu. Bahaya. Kemarin banyak yang nanyain disensornya apa, nanti mungkin boleh dijawab. Nanti kalau sekarang bisa masuk jurang kita. Oke, yang penting kita masih bakalan ngebahas turnamen yang kemarin habis diselenggarain, yaitu Malaysia Open. Malaysia Master, sorry. Dan yang pastinya juga kita bakalan ngebahas apa aja yang udah terjadi di sana dan turnamen-turnamen yang akan mendatang gitu. Yes. Dan langsung aja, ini udah di minggu terakhir bulan Mei, which is ini udah masuk ke Race to Olympic ya, ibaratnya. Dan di turnamen kemarin sayang sekali kita pulang tidak membawakan gelar. Sedih. Tapi walaupun nggak bawa gelar, kita harus kasih apresiasi yang besar dong buat teman-teman kita yang udah berjuang di Malaysia Masters 2023. Terutama untuk tunggal kita, yaitu ada Christian Adinata dan juga ada Gregoria. Wow. Aduh, ini kita mau mulai dari mana dulu nih Mbak Wit nih, Cidep nih? Ada Grego, ada Christian Adinata, yang which is dua-duanya itu sebenarnya udah membawakan angin segar buat kita kemarin di semifinal ya. Hingga semifinal. Dan applaud yang besar juga kita berikan buat Christian Adinata yang sudah merangkak dari babak kualifikasi. Dan yang pastinya sudah melawan lawan-lawan yang besar sehingga akhirnya tembus di babak semifinal, dan turunnya pun kalahnya pun bukan karena non teknis, bukan karena nggak bisa, tapi harus berhenti main karena yaitu cedera akhirnya menghantui Christian Adinata. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita pengen ngucapin dulu buat Christian Adinata, semoga cepat sembuh, speed recovery, dan semoga minimal cederanya nggak terlalu berat banget ya buat CA ya. Semoga bisa melanjutkan lagi nanti tur badmintonnya dengan cepat. Amin. Gitu. Dan ini kita mau update kira-kira apakah yang terjadi sama Christian Adinata. Udah dapat update belum? Udah. Kabar terakhir dari Christian Adinata. Udah dapat. Di info tadi dari PBSI, dari Prof Niko, ketua tim medisnya, bahwa memang kondisinya ternyata unfortunately cukup serius ya, gitu. Okay. Jadi sudah dilakukan MRI juga. Cuma Prof nggak tahu ya, kalau dari ininya sih biasanya beda gitu loh, Prof Niko ini ngomongnya sangat detail dan agak berat gitu. Tapi ya kita kan nggak tahu ya, siapa tahu misalnya bisa juga recovernya mungkin lebih cepat, dilancarkan dan lebih cepat gitu lah, who knows gitu. Tapi kita tetap optimis, mudah-mudahan CA tetap semangat, pasti bisa. Harus semangat. Dan ini juga kalau bisa dibilang ini ada penjelasan tentang cedera yang dialami Christian Adinata ya guys ya. Dan ini ada updatean dari Coach Irwansa. Christian kemauannya sangat keras untuk menjadi salah satu pemain hebat. Nah, jadi saya berpesan kepadanya untuk tidak terlalu kecewa dengan kejadian ini dan tetap semangat dan fokus kepada pemulihan cedera. Itu adalah sebuah support dari sang pelatih. Sementara ini kita masih nunggu nih, masih belum bisa terbuka. Ini ada penjelasan cedera Christian Adinata. Ini masih nungguin update-nya. Mungkin aku boleh tambahin ya, dari Prof Niko-nya dibilang saat ini Christian memang perlu tindakan untuk proses penyembuhan cedera lutut. Dari hasil MRI, cedera lututnya memang cukup parah. Ligamen tempurung sobek, selain itu juga ada memar tulang bagian lutut dan cartilage defect pada tulang lutut. Kita dengernya aja ngilu ya, apalagi yang merasakan gitu. Jadi tapi mungkin ini teman-teman JBL badminton lover semuanya, mungkin kalau ada yang belum tahu kira-kira cedera seperti ini tuh gimana sih Mbak Wit, separah itukah? Atau mungkin Cidebi nih yang sebagai atlet nih pernah tahu nggak yang ngalamin cedera kayak gini, biasanya pemulihannya berapa lama, Ci? Sebenarnya balik lagi sih ke masing-masing atletnya, karena kan recovery masing-masing atlet juga beda, tingkat keseriusan juga beda. Tapi kalau kita baca kan dari Prof Niko juga bilang sebenarnya bisa dibilang agak lumayan serius ya. Terus dia juga harus dia sudah pakai gips kan gitu, nggak boleh ditekuk katanya selama 3 minggu. Oh my God. Ya, jadi butuh recovery yang cukup panjang juga sih. Tapi kita berdoa sih semoga nggak
nggak sampai di atas 6 bulan gitu. Kalau bisa dalam 3 bulan udah penguatan, udah bisa main lagi. Kita sih berharapnya seperti itu, karena yang namanya cedera apapun sih, tapi terutama lutut itu momok yang sangat menyeramkan ya untuk seorang atlet gitu. Dan walaupun nanti sudah berhasil comeback pun ibaratnya seperti kayak dihantui. Iya, pasti ada rasa trauma lah. Masih ada trauma ya. Mau gerak namanya lutut aja Ragu-ragu. kayak ragu-ragu. Kalau kita lihat kan kayak kemarin Yere juga setelah dia operasi terus pemulihan gitu kan, maksudnya dia masih ada ragu-ragu, tapi itu kan dia main berdua. Sedangkan ini kan tunggal ya, dia benar-benar cover sebegitu besarnya lapangan sendirian. Pasti ya kita sih support aja gitu, jangan terlalu lu harus cepet balik ke top performance gitu, enggak. Take your time lah ya. Iya, take your time juga, juga. jangan terlalu menggebu-gebu, justru nanti akibatnya lebih fatal gitu. Oke, cuman kalau kondisi cedera seperti ini, ada yang pernah Cici tahu nggak kira-kira siapa yang pernah kejadian dan ngalamin kondisi serupa? Lutut tuh kayaknya lumayan Yere. Terus dulu ada Edi ya. Dan itu di Malaysia juga ya, Rosita. Iya. Ya kan? Rosita, Edi, maksudnya cukup banyak juga lah yang pernah mengalami cedera di lutut gitu. Dan kalau Cici bahas tadi Edi, terus Rosita, dan sampai sekarang akhirnya mereka memutuskan untuk udah ibaratnya ya udah gantung raket lah ya, lebih tepatnya. Ya, walaupun main pun nggak seperti semula ya sedia kala ya. Mungkin kalau dulu dibanding sekarang kan mungkin pengobatan sekarang treatmentnya jauh lebih lebih canggih lah dibandingin dulu gitu. Terus ya kalau kita lihat memang yang agak disayangkan itu begitu kita nih di Indonesia nih ada atlet cedera, memang nggak bisa recovery-nya secepat atlet-atlet yang di luar ya, yang maksudnya dia berobat sampai ke Jerman misalnya gitu-gitu. Tapi untuk sekarang pun bisa dibilang kita udah better banget sih untuk pengobatan sendiri gitu, banyak udah tim-tim ahlinya lah sekarang gitu. Oke, nah kalau ini kita boleh tahu nih, kemarin kan kondisi si Christian ini sedang cedera lagi ada di Malaysia. Kalau seperti itu langsung di treatment di Malaysia kah? Atau dibawa pulang dulu ke negara asal baru diobatin? Tergantung kondisinya ya. Jadi kalau misalnya sakit, bukan cedera ya, sakit kan beda, entah dia panas atau apa segala macam, dan memang darurat, biasanya dibawa ke rumah sakit setempat. Sesuai dengan rujukan dari dokter turnamen ya. Dan kalau misalnya cedera, dari beberapa pengalaman kalau gue liputan sih, itu kalau memang seandainya bisa menunggu, itu biasanya periksanya di Jakarta gitu setelah pulang. Maksudnya pasti segera pulang ya kalau kayak gitu kan gitu. Jadi tergantung tingkat emergensinya juga ya. Kebutuhan penanganannya tersebut ya. Karena kan kalau misalnya mau di negara tersebut mesti panjang lagi, ubah tiket lagi, banyak hal non teknis gitu loh yang mesti ini yang nemenin siapa. Gitu, apalagi kalau emang perawatannya harus intens beberapa waktu gitu. Jadi ya kemungkinan itu pasti diturunin langsung ke negara asal ya. Iya, dipulangin ke negara asal. Oke, dan biasanya ya kalau kayak gini kan cedera kayak gini seperti yang tadi udah kita bahas ya. Kalaupun udah sembuh pasti traumanya itu bakalan hadir menghantui. Seperti itu. Iya, biasanya kalau udah trauma kayak gitu, itu cara ngatasinnya gimana sih Ci sebagai atlet? Tergantung dari mindset kita sendiri sih, maksudnya kitanya ada nggak keinginan untuk ngelawan rasa sakit itu, rasa trauma itu gitu. Karena waktu aku pun mengalami kayak gitu, ya balik lagi ke atletnya sebenarnya. Kenapa banyak banget atlet yang habis jadi cedera, ujung-ujungnya gantung raket gitu. Tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi tergantung kita masih punya keyakinan, gue masih bisa nih, gue masih bisa gitu. Jadi harus pikiran kita dulu yang kuat. Karena orang lain percuma mau ngomongin ini tuh kalau hati kita sendiri nggak yakin percuma. Cuman ada didampingin sama kayak ini nggak sih kalau trauma itu psikolog seperti itu gitu untuk mengatasi trauma-trauma seperti itu? Kalau sekarang mungkin ada ya. Kalau sekarang ya. Kalau di zaman aku dulu sih sampai psikolog itu kayaknya turnamen aja ya. Kayaknya enggak ada. Jadi tapi pendampingan cedera ada yang bantu lah menangani. Kalau dulu kan kita ada tim supportnya, ada tim penguatannya kalau zaman dulu kita. Terus ada buat apa sih itu namanya? Ntar gue sebut nama lagi. Pokoknya memang diprogramin khusus juga ya Dep, kayak misalnya latihan fisiknya tuh beda. Ada ya, bener-bener ada tim penguatannya lah gitu. Tapi kalau untuk dulu sampai ditemenin yang psikolog gitu nggak ada sih. Oh, gitu. Mungkin sekarang ada ya kalau mungkin. Karena kan sekarang
nanti kena ini mental health-nya bisa terganggu ya kalau misalnya itu. Dan sekarang kan udah rame ya isu itu jadi concern juga. Mungkin udah ada kali ya kalau Mungkin Harusnya, kan ya, seiring harusnya. perkembangan waktu hal itu jadi lebih dibutuhkan bagi seorang atlet untuk ibaratnya nggak cuma fisik doang yang disupport untuk pemulihan, melainkan mental. Untuk bisa memberikan support seperti sedia kala dia bisa bertanding seperti sebelum cedera gitu. Karena ya seperti kita tahu juga banyak banget atlet yang akhirnya setelah cedera akhirnya bisa memutuskan untuk gantung raket. Karena mungkin di situ mentalnya dia yang benar-benar akhirnya kena gitu, nggak pernah bertanding lebih lama. Merasa tertinggal. Merasa tertinggal. Ibarat kata post power syndrome kalau udah kayak gitu. Orang udah kayak powerless dengan cedera seperti ini. Nanti akhirnya second guess, overthinking. Bisa nggak gue balik lagi? Gitu. Tapi yang pastinya kita doakan yang terbaik buat Christian Adinata. Semoga cepat sembuh dan juga kita dukung sebesar-besarnya buat Christian Adinata supaya bisa kembali lagi ke top performance seperti sedia kala. Amin. Dan seperti yang tadi udah Papa bilang, nggak cuma ada Christian Adinata yang mesti kita kasih applause. The one and only kita, Gregoria Mariska Tunjung. Grego, aku padamu pokoknya. Waduh. Gila Grego. Nonton gimana kalau melihat Grego kemarin main sampai babak final. Aduh, ini kalau udah ngomongin Grego nih, nggak boleh nggak minum ini. Pokoknya bener-bener pasti panjang. Ingat ya beberapa bulan lalu, setiap kita ngomongin Grego di PB Ina, suka ada yang komen, males bahas Grego lagi nggak akan berkembang. Tapi lihat sekarang Grego. Iya, mamam tuh omonganmu. Makan tuh omongan-omongan itu. Mamam tuh. Bener-bener sekarang menurut Cidep sendiri ini kemarin ngeliat Grego main, gimana nih Cidep nih? Yang pasti satu happy banget. Happy karena aku bener-bener ngelihat dia tuh dia bisa menikmati saat-saat dia di lapangan. Jadi udah bukan ngerasa ada pressure segala macam, tapi dia benar-benar bisa nikmatin masa-masa dia, tiap detik dia, tiap pukulan dia benar-benar bisa menikmati itu. Makanya hasil dia sekarang tuh juga bisa jauh lebih bagus. Terus juga kalau kita lihat progresnya juga luar biasa banget. Seorang Gregoria tuh sekarang benar-benar udah bersaing di top atas. Betul banget. Dan walaupun kalah di final, nggak kaleng-kaleng. Iya dong. Kalahnya lawan nomor 1 dunia ya. Akane. Dan kalahnya juga di final. Iya. Levelnya juga S500. Tepuk tangan dulu dong buat Gregoria. Ini dari kemarin ini postingan di akun-akun bulu tangkis, akun-akun badminton. Itu semua pada ngetekin kita. Bahas dong hari Senin di PB Ina tentang prestasinya Grego ini. Padahal saat itu Grego pun belum menang ya Ci ya. Iya. Masih di semifinal, masih ke final. Semua udah pada request, bahas dong Grego. Yang tadinya males bahas-bahas Grego mulu. Sekarang pada request, bahas dong Grego. Karena memang menarik ya buat Menarik dibahas. banget. Kalau gue pribadi ya nonton ya, ngelihat Grego main tuh bener-bener kayak orgasm banget. Pukulannya tuh cantik banget. Bener. Ingat waktu lawan Wang Zi itu ya. Ada bola ke belakang sama dia diambil, bener-bener tiba-tiba bolanya tuh tipis banget di depan net. Cantik ya. Cantik banget. Pukulan cantik banget. semua pokoknya. Bener-bener Pokoknya pukulan cantik cantik. banget. Dan kita sudah sampai di era di mana kita bisa mengandalkan tunggal putri. Mengandalkan tunggal putri, Itu saudara-saudari. yang gue pikirin Itu kemarin. penantian bener-bener. panjang banget loh. Iya kan, ganda putra Leo Daniel sayang sekali harus kalah gitu Yeah. ya di semifinal gitu. Tunggal putra juga cedera. Dan kita mengandalkan nomor tunggal putri. Iya, itu Bener luar banget. biasa. Suatu kebanggaan Gila, banget. Bangga banget. Terakhir ngandelin dari tunggal putri itu kita nggak tahu tahun berapa. Podium S500 juga kita nggak tahu tahun berapa. Hampir mungkin kita udah lupa bagaimana ngerasain tunggal putri naik ke podium ya di S500 gitu. Iya. Ganda campuran udahlah kita nggak usah bahas. Udah terlalu banyak prestasi yang ditorehkan sama ganda campuran. Apalagi ganda putra. Sampai detik ini pun masih berbicara. Tunggal putra adalah berganti-gantian. Bergantian ya. Tergantung momennya gitu kan. Ganda putri pun kemarin sempat Iya. Apri Fadia mengukir sejarah di Olimpiade. Siapa? Gracia Poli sama Apri. Dilanjutkan dengan Apri sama Fadia. Dan akhirnya sekarang tunggal putri. Putri jadi sobat weekend guys. Jadi Iya, sobat bener, sobat podium. Iya, dan ini kalau nggak salah ini terakhir di 2008 Maria Christine yang akhirnya naik podium ya di Indonesia Open. Benar-benar 2008 penantian yang panjang banget. Panjang banget. Dan ini sekedar fun fact, ini Gregoria ini hampir semuanya nyamain rekor-rekor yang udah ditorehkan sama si Maria Christine.
Berarti sebuah kemajuan ya. Betul banget. untuk di Ranking sektor nembus kultur. 10 besar dunia. Terakhir Maria Christine. Terakhir Sekarang podium Maria Maria Christine Christine juga. Dan semuanya hampir disamain. Mudah-mudahan nanti besok dapetin medali medali Olimpiade. Olimpik seperti Maria Christine. Amin, amin, Minimal amin. perunggu seperti Apa Maria aja Christine pokoknya ya. medali udah luar biasa. Apa aja. Apa aja, karena kita udah terlalu haus sama gelar dari tunggal putri. Ini sekarang kita mau ngebahas Grego, apa sih yang membuat si perempuan ini, perempuan muka yang polos ini progresnya sampai segininya. Coba Mbak Wit yang udah ngikutin Grego banget Mbak Wit. Kalau udah ngomongin Grego, Mbak Wit tuh kayak udah ngomongin anak sendiri kayak. Ya Allah, tua banget gue ya. Ade gitu ya. Oh, oke. Apa ya? Kalau gue mungkin kemarin lebih underline itu ke jawaban-jawabannya dia setelah dia final. Itu jawaban-jawaban dia, ya memang dia minta maaf dan dia mengakui kenapa dia tidak bermain bagus segala macam. Dia nggak tidur malamnya karena dia kayak sangat pengen Excited gitu ya. loh. Kayaknya bisa ada peluang apa segala macam, tapi dia malah jadi resah gitu kan. Tapi ketika membaca jawaban-jawaban interviewnya dia itu, gue merasa kok jawabannya genuine banget. Ya, Tulus, iya, kayak benar. bener-bener, ya gimana sih? Ya, it is what it is gitu. Jadi gue merasa makin kesini, Grego tuh kayak makin bisa menyuarakan isi hatinya dia. Betul. Tapi dia juga bisa memilih mana yang harus dikomunikasikan ke publik, mana yang enggak. Jadi sangat smart menurut Wise gue. Dan juga. tapi genuine gitu, Iya, kayak iya, nggak iya. dibuat-buat, nggak yang terlalu drama atau apa segala macam. Jadi keren banget sih. Dan satu hal ya, mungkin selain ya Grego sendiri yang patut kita apresiasi, sebenarnya yang mesti kita apresiasi juga adalah orang-orang di sekeliling Grego. Betul. Dalam hal ini Support mungkin, systemnya Grego. sahabat-sahabat terdekatnya Grego, teman-teman terdekatnya, pacarnya Mika mungkin. Mika yang mana nih? Oh, bukan Bukan, Mika kecil oh, ya. bukan ya. Oh iya, yang sudah yang bukan udah di bawah umur yang ya. udah dewasa ya. Iya, Oh, iya, iya. iya. Terus orang tua dan juga tim support Ya. di PBSI. Maksudku gini, nggak semua orang bisa bounce back dari keterpurukan gitu. Betul. Dan orang-orang di sekitarnya ini penting banget karena they didn't give up on her. Nah, Mereka Iya, kayak nggak masih menyerah. percaya bahwa Grego itu bisa dan Betul. itu nggak gampang loh punya support system kayak Benar. gitu. Iya. mereka Jadi, tuh selalu ada di saat Grego bener-bener lagi down banget. yes, ya sekarang atlet gimana ya lagi merasa terpuruk, itu ya dia bisa aja terus turun terus Iya, gitu, iya, bukan iya. berarti gampang dia bounce back. Kayak Grego kan sekarang to the moon banget kan, ibaratnya dari bener-bener dari bawah gitu. Jadi keren banget ya orang-orang di sekitarnya Grego, mantap. Oke. Tapi kalau ngelihat kemarin lawan Grego sendiri yaitu Akane di final, itu sebenarnya Grego tuh kalah teknis Kak menurut Mbak Wit gimana? Menurut Cidet deh kalau udah ngomongin Teknis. nih ya, biar kita nggak blunder ya. Lu kan cuma ngerti badminton ngomongin teknis lagi. Namanya netizen kita nggak ada yang tahu kan mulutnya sejulit apa Mbak Wit kan. Siap bang teknis. Jangankan atlet, kita aja kena bully ya di sini ya. Tahu dia yang paling ngerti tenis gitu ya. Kalau secara pukulan, menurut aku Grego tuh udah nggak kalah sama pemain manapun. Mau dia ranking 1, ranking 2, ranking 3, maksud aku Grego udah ada di level itu. Untuk pukulan, untuk kecepatan, untuk power, Grego udah ada di situ gitu. Iya. Tapi memang ya kan kita juga nggak tahu kondisi dia kemarin terlalu kelelahan, ada yang sakit atau enggak gitu kan, kita nggak ada yang tahu itu. Betul. Ada mungkin yang ketarik atau cedera, kita juga nggak tahu. Karena banyak banget ini yang komen katanya Grego ngalamin sakit pinggang. Betul nggak sih kejadiannya? Karena kita lihat sendiri pun Grego di babak-babak terakhir di final kemarin megangin pinggangnya Iya. terus. Dan Akane pun ngasih bola-bola Iya. lob tinggi terus. Iya. Benar-benar Grego sampai overhead ngambilnya. Iya. Itu apakah benar Grego ngalamin sakit pinggang kah atau apa? Dan kalau yang aku baca nih dari komen-komen netizen yang jeli, Grego tuh udah ngalamin itu dari Sudirman. Cup. Iya. Katanya udah banyak Udah kenceng mungkin gitu. apa namanya plaster-plaster di pinggangnya, Tapping-tapping. tapping-tappingnya. Itu ngaruh nggak Ci kira-kira Ci kalau kayak gitu Ci? Ngaruh pasti ngaruh. Dimana kita kalau nggak dalam kondisi fit 100% dengan lawan-lawan kita yang sebegitu beratnya, intens juga untuk di pertandingannya, poin-poinnya juga banyak rally panjang, udah gitu dia cover sendiri loh ya di lapangan, cover sendiri gitu. Ya itu pasti berpengaruh banget. Kita ngelihat dia di partai terakhir waktu dia lawan Akane. Kalau untuk aku pribadi sih aku udah nggak ngelihat
lu harus juara atau enggak. Lu udah bisa main di terakhir, udah bisa podium, itu udah luar biasa. Dan lu selesai pertandingan lu nggak cedera, udah puji Tuhan, udah gitu sekarang. Nah, karena kan kita lihat sendiri di final juga kan dia kalah 21-17 dan 21-7. Sementara di babak pertama itu sempet ngejar dari 17 sekian sampai 17 sama ya. Dan akhirnya Akane harus unggul 21-17. Dan di babak kedua kita lihat itu dia ketinggalan jauh banget. Menurut Ci Debbie kalau udah ketinggalan jauh kayak gitu nih Ci, harus ngapain sih atlet ini Ci di 21? Ada tips nggak kira-kira buat teman-teman junior kalau udah di partai final puncak seperti itu, apakah all out aja atau takutnya nanti malah cedera? Kalau udah ngerasain ya udah mendingan ngerem gitu. Kalau Cici sendiri gimana? Apa dilepas aja? Iya, udah lepas gitu, aja misalnya. gitu. Hempaskan ya Hempaskan. gitu. Enggak sih. Biasanya kalau kita mikir, kita tuh tahu limit badan kita masing-masing. Ya, itu yang paling penting. Kita tahu batas kita nahan sakit itu seperti apa. Itu yang tahu kita sendiri. Tapi kalau udah final kita pasti udah benar-benar all out. Kita ngasih yang terbaik karena nanggung gitu loh. Kita udah ngerangkak dari bawah sampai ke atas, nanggung kalau kita lepas gitu. Tapi balik lagi yang tahu kondisi badan kita sendiri, yang tahu tingkat kesakitan juga kita sendiri gitu. Si Grego juga nggak mungkin lah mau kalah, dia udah di final gitu, nggak mungkin gitu. Dia juga pasti pengen menang, tapi ya balik lagi kita harus tahu dulu kondisi si Grego seperti apa gitu. Betul. Apalagi kalau nggak 100% ya udah gitu, maksudnya nggak bisa dipaksain juga. Ya mendingan ngalah sekarang, insya Allah Untuk bisa berbuat recovery. lanjut di turnamen-turnamen selanjutnya ya. Tadi gue pikir dia agak ada cedera atau apa ya, misalnya mundur takutnya gitu kan. Ternyata dia tetap lanjutin sampai selesai karena dan udah nanggung kan. ya udah gitu. Karena itu sportsmanship juga untuk Sportsmanship. udah dilanjutin aja walaupun gua nggak terlalu ngotot. Yang penting lawan gua bisa menang tanpa menang WO. Menyelesaikan dengan baik Tidak lah. seperti Menyelesaikan kasus dengan baik. yang sebelumnya ya, yang Momota lawan Fuyuchi itu sudah 20. Terus dia, jadi kenapa lu nggak dari awal? hawanya kan nggak enak gitu ya. Kasarnya lawan menang WO gitu kan nggak enak kan. Dan kalau lawannya sendiri Akane, menurut Bawit sama Ci Debbie ini spesial ini kah? Akane ya udah lah ya nggak mungkin dia nggak spesial kalau nggak ranking 1 ya. Tapi dia bisa memberikan lawan sama Grego yang kalau kita lihat perjalanan Grego dari awal sampai babak semifinal itu semuanya straight set. Sampai ngalahin Sindu pun straight set. Iya. Sindu 2 kali Olimpik medalis. Sampai nggak bisa main loh. Nggak bisa main. Menurut aku tuh agak nggak bisa main, nggak cocok bolanya sama Grego. Kena pukulan cantik silang-silang tuh nggak enak dia. Walaupun sebenarnya lawan Sindu pun agregatnya berapa pertemuan awal tuh nggak pernah menang. Iya. Dan baru 2 pertemuan terakhir si Grego menang lawan Sindu. Yang pertemuan terakhir lebih parah. Nggak dikasih angka 10 Sindu. Di final malah itu. Dan sekarang ini di semifinal pun si Grego menjawab pertanyaan apakah itu sebuah keberuntungan di final sebelumnya lawan Sindu. Tapi ternyata memang itu kemampuan Grego seperti itu. Benar-benar Sindu dibuat seperti orang yang nggak bisa main. Grego juga kalau dari hasil wawancaranya kan dia bilang sebelumnya dia menang kan jauh tuh waktu di final itu ya, sampai dapat skor yang Afrika, Afrika ya namanya. Jadi dia kayak waktu itu mikir apa waktu itu Sindu cedera ya gitu. Jadi dia udah siap lah di pertandingan kemarin di semifinal itu melawan Sindu, dia sudah siap kalau misalnya Sindu sudah dalam kondisi yang lebih baik gitu. Jadi dia udah ready juga gitu. Oke. Dan ini pokoknya kita nggak bakalan dikit kalau udah ngebahas tentang Grego ya Ci ya. Dan ini kita masih nungguin kira-kira prestasi-prestasi apa yang bakalan ditorehkan sama Grego ya. Karena ini kita lihat dia bakalan absen nanti di Thailand yang pastinya minggu ini. Dia bakal balik lagi insya Allah nanti di Singapura. Dan Indonesia. Di Indonesia juga. Kita lihat nanti performance Grego seperti apa. Udah siap semuanya nonton nanti? Siap dong, siap mendukung. Oke, udah dapat tiket pastinya? Aduh, ngomongin tiket nih. Aduh, ntar kita bahas ya tentang tiketnya. Oke, kalau udah ngomongin sebuah turnamen, nggak enak rasanya kalau kita nggak ngomongin sektor ganda putra. Yang biasanya selalu memberikan emas. Atau minimal medali ya. Dan ini turun semuanya lengkap dari peringkat pertama sampai peringkat yang lagi merangkak. Yaitu Kevin sama Sinyo. Gitu. Ini kita lihat kemarin performanya seperti apa Mbak Wit. Coba kita lihat Kevin Sinyo harus kalah sama
Jepang ya. Kobayashi. Iya. Kobayashi sama Takuro Hoki ya kalau nggak salah ya. Itu dia kalah di babak berapa? 16 apa 8 ya dia? 16 apa? Babak kedua. Oh, babak 16. kedua. Yang pertama dia menang. Yang pertama menang, yang kedua kalah ya. yang Oke, kedua. pokoknya di babak-babak awal Minions harus kalah sama musuh Jepang. bebuyutannya itu Jepang. Dan The Daddies pun kalah sama pasangan Malaysia. Yang akhirnya juara nggak sih dia? Enggak. Enggak. Korea juara. Korea Dan tetap. juaranya Korea. Dan pasangan Malaysia tersebut pun akhirnya ngalahin The Babies. Daddies-nya udah dikalahin, The Babies juga dikalahin. Bapak sama anak. Spesial apa sih si pasangan Malaysia ini? Ini tuh final pertama mereka loh kalau nggak salah loh. Iya, dia kayaknya baru ini maksudnya di level Iya. segitu ya naik ya. Memang baru mau diorbitkan tampaknya juga karena kalau kita lihat dari ini Coach Rexy Mainaki tampaknya sangat serius banget nih menggembleng pasangan ini, Manti singkatannya ya. Iya. Dan memang ya karena pemain muda tanpa pressure ya, kalau kita nonton di filmnya masih menggebu-gebu, Oke. power juga masih gila-gilaan. Masih boros power ya. Jadi mainnya lepas juga kali ya gitu. Dan sementara pemain-pemain kita kenapa nih Dep? Coba Iya. aku juga bingung loh kalau misalnya ditanyain ganda putra ada apa nih Itu di Malaysia? full tim loh ganda Masa? putra kemarin loh. Full tim, benar. Full tim. Kalau ditanya bingung juga sebenarnya agak bingung juga ya, karena kalau orang mau bilang mereka kondisinya kelelahan sebenarnya harusnya enggak, karena Karena kita juga nggak main sampai babak akhir. ya gitu. di Sudirman Cup kita di 8 besar kan, maksudnya kita cukup tuh waktu recovery tuh sampai kita ke Malaysia, sampai latihan lagi, maksudnya untuk recovery itu ya itu cukup. Berarti mungkin ada tingkat kejenuhan kah? Karena kan mereka iya, maksudnya mereka persiapan mungkin Sudirman udah gila-gilaan juga. Terus dengan hasil yang kurang oke, mereka juga harus fokus lagi gitu. Makanya kalau menurut aku untuk sektor ganda putra ya, terutama untuk yang udah top 8, mungkin harus udah mulai pilih-pilih kali ya. Maksudnya jangan semua pertandingan diikutin. Udah mulai pilih-pilih lah kira-kira gua persiapan sekian lama, pertandingan ini target gue final gitu. Oke. Jadi udah harus seperti itu untuk sektor ini karena harus ditargetin Iya. siapa aja yang diturunin jadi Iya. nggak full tim semuanya. Tapi ya, mungkin ya, sorry nih motong. Mungkin kenapa nggak hajar semua? Karena sorry nih, persaingan dalam timnya aja gila-gilaan. iya. sih. Oh itu kalau kata Kojeng tuh dan- tiket ke Olimpik aja war gila-gilaan. tiket aja tuh gila-gilaan. Iya. Jadi makanya kalau kita Iya. lihat bedol desa semuanya. Oke, jadi mungkin mereka mau diusahakan untuk fair play kali ya. Ya udah nih, semuanya Yang punya terbaik. kesempatan yang sama. Ya udah Betul. tinggal lo ini deh. Biar nggak ada Berkelahi. omongan ina di belakang ya. Oh kenapa nggak diturunin si ini, kenapa nggak diturunin juga kayak gitu. Ini aja kemarin rame, Bakri. Bagas Fikri kan nggak turun di Malaysia. Ya. Walaupun ternyata itu memang kalau kata Koar itu memang ya pilihannya mereka gitu. Mereka memilih untuk nggak turun Iya, di situ karena mungkin persaingannya juga udah banyak banget dan mereka emang itu mungkin decision wise juga untuk ke turnamen selanjutnya. Yes, lebih fokus ke Thailand yang memang Lebih kosong kayaknya lebih ya. kosong. Walaupun Lebih ada- sama-sama lebih ada chance. 500, yes. Oke. Dan tapi ini kita ngelihat turnamen selanjutnya yaitu adalah Thailand ya. Di Iya, Thailand. Ini wise nggak sih dengan lagi mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya ini ditarik beberapa pemain kita dari Thailand, turnamen Thailand ini, Thailand Open, Thailand masa sih? Thailand Open. Thailand Open yang which is ini super 500 juga, Yes. poinnya juga gede. Tapi kita kloter Indonesia ditarik tuh hampir Ya, semuanya. banyak tuh. yang ditarik lah. Banyak setengah. banget yang ditarik dan malah memutuskan untuk memberikan kesempatan pemain-pemain Yang lebih muda. Lebih muda pemain-pemain yang lapis keduanya. Menurut Bawin sendiri ini wise nggak untuk keputusan seperti ini? Kalau misalnya dilihat ya kayak contoh ganda putra aja misalnya Leo Daniel nih ya. Dia kalau misalnya mengikuti semua plan itu dari Piala Sudirman, nonstop Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia. Kayaknya agak nggak make sense ya kalau Untuk diikutin semuanya. lima-limanya. Jadi memang sebenarnya pasti udah di plan juga gitu loh. Oke. Ya bukannya di plan mundur ya, cuma pasti memang harus diperhitungkan dong. Nggak mungkin dihajar semua. Jadi dilihat juga hasilnya. Mungkin kalau ini misalnya mencukupi poinnya apa segala macam dan lihat kondisinya misalnya let's say udah nggak memungkinkan, ya better memang tarik gitu. Oke. Kan masih ada yang ke depannya. Oke, Jadi jadinya make sense menurutku untuk ditarik walaupun lagi kejar-kejaran poin Olimpik ya. betul banget. Daripada digeber tapi ambruk dan hasilnya nggak maksimal. Bener sih. Tapi kalau menurut Cidep sendiri ini sebagai pemain nih, kalau lagi rest point dan banyak banget turnamen seperti ini, terus ditarik. Kesel nggak? Apakah emang ya udahlah itu keputusan pelatih seperti itu gitu?
Kalau lagi kita kejar-kejaran poin sama yang lain ya, dalam arti kita belum aman nih, kita belum masuk top 5, top 8 aja belum aman, karena kita masih bisa dikejar sama yang bawah. Kita belum masuk top 5, terus kita lagi kejar-kejaran, pasti ada perasaan seperti itu. Tapi balik lagi, seperti yang aku bilang tadi, kita harus ada plan-nya. Kita nggak bisa juga sembarang ikut. Ibarat kita ikut, tapi kondisi kita nggak bagus. Bener banget, yang hasil ada nggak malah bagus. nanti hasilnya cuma babak 1, babak 2 Iya, gitu. itu kan juga sebenarnya kita nggak dapat poin, nggak dapat apa-apa, dapat capek, dapat down, Dapet sakit doang. dapat down karena kita mikir, kok gue kalah lagi, kok gue nggak bisa. Oh, itu juga yang kita harus pikirin tuh. Maksudnya, makanya kenapa aku bilang tadi khusus ganda putra mulai pilih-pilih gitu, karena mereka yang udah masuk top 10 udah banyak banget. Kayak pertandingan ini misalkan nih Malaysia, oh yang ini memang udah nggak usah, ini sebagian yang ini. Di Thailand dengan level yang sama diberangkatin lah yang lainnya. Jadi tetap diberikan kesempatan yang sama sebenarnya, tapi dengan jeda waktu istirahat yang beda-beda. Jadi tetap dikasih kesempatan kalau memang kita masuk dalam race Olimpik gitu. Kecuali kalau kayak ganda putra sebenarnya kan udah banyak banget. Pasti yang difokusin itu sebenarnya hanya 4 pasang, sejujurnya. Pasti. Nah yang bawah ini kenapa berangkat terus? Itu sebenarnya buat ngeganjel. Dia tuh cuma buat ganjel, biar yang ini jalannya bisa mulus nih, dia ngalahin dulu pemain yang ini. Si Korea lagi mau 2 pasang juga nih, gimana caranya lu ketemu dia, lu kalahin biar dia rankingnya nggak bisa masuk 2. Jadi udah mulai ngeset di sini. Itu lebih ke strategi kali. Iya. Nah, istilahnya kalau di final ketemunya Indonesia, dia udah lumayan abis nih. Iya. Geber sama Kan Indonesia. kita udah ngelawan nih gitu. Udah kita Ketemu kasih amunisi yang lainnya gitu. Dan ini untuk sekedar info aja buat JBL di rumah. Ini karena bakalan kita ngalamin yang namanya hajatan turnamen. Karena ini beberapa bulan ini lagi ditempa sama namanya beberapa turnamen yang non-stop ya. Dimulai dari kemarin Piala Sudirman, lalu dilanjutin kemarin juga Malaysia yang udah dilewatin. Lalu minggu ini kita bakalan ada turnamen yang namanya Thailand Open. Setelah itu kita akan beralih ke Singapura. Dari Singapura pun langsung beralih ke Indonesia Open. Jadi that's why kalau masih ada yang nanya kenapa ini pemain-pemainnya ditarik. Mungkin ini dari tim memutuskan untuk menarik supaya lebih beristirahat, fokus untuk turnamen Singapura dan Indonesia Open. Iya, biar picknya gitu. pas. Ya kan? karena kan harus nyari picknya juga di Iya, mana. sebagai pemain kita sama pelatih harus tahu pick atlet kira-kira yang terbaik di mana. Kalau digeber semua, yang ada nanti di Indonesia Open udah kecapean, dibully lagi. Iya, sama Anda ini. Si paling paham sama badminton ya. Si paling coach. Iya, karena kan ini kita sekali lagi kita seperti postingan yang udah diposting sama Ko Hendra ya. Itu war tiket menuju Olimpik. Iya. Yang nggak kalah serius sama war tiketnya Coldplay. Ini sebenarnya lebih serius tiket Olimpik loh. Tapi Ya. sebenarnya gimana? Berarti memang dia masih pengen war tiket? Iya. Atau enggak? Karena Pokoknya udah pamit udah enggak. Pokoknya kalau untuk Kojeng ya khusus Hendra Setiawan, kalau dia memposting sesuatu tentang Olimpik, My Last Olimpik, maksud dia itu hari terakhir gue di sini, besok gue pulang Jakarta gitu. Jadi bukan di prank itu adalah Olimpik terakhirnya. Mohon maaf, padahal komen-komen netizen udah pada berderai air mata. Iya, bukan maksudnya Kita besok gue di-prank. balik gitu. Kalau kita lihat tadi postingannya Ko Hendra sendiri ya, aduh itu bener-bener kena banget buat kita yang lagi pada war tiket Coldplay. Sebenarnya kita capek-capek war tiket Coldplay nggak dapet, sedih. Mereka lagi war tiket ke Olimpik. Ngewarnya 4 tahun sebelumnya, mohon Nah, maaf. yang warnya kalau kita itu cuma sehari lawannya coba calo, ini kita Kalau sama bot ya Nah, kebetulan. calo sama bot. Ini kita teman-teman kita ini atlet-atlet ini nguarnya Sedunia. lawan atlet-atlet sedunia. Iya, Sama berat teman-teman nih. sendiri juga. Kelas berat pokoknya Kelas Nina. berat dan nggak ada calo. Nggak di ada, situ. nggak bisa. Nggak ada kan calo kan Olimpik. Nggak kan? ada dong. Nggak bisa dijokiin, nggak bisa. Ya siapa tahu aja ada. Bisa lah calo. Ini kemana ya? Arahnya ini kemana ya? Aduh, mudah-mudahan aja war tiketnya berhasil ya Coach Chandra ya, Ko Hendra ya dan teman-teman semuanya juga nge-war tiketnya dengan turnamen-turnamen yang lagi digelar ini di Asia Tenggara. Semoga mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Sampai prestasi yang diinginkan, ditargetkan dan dijauhkan dari segala cedera. Amin, itu yang paling penting ya. Bener banget. Dan kalau udah ngomongin tiket, ini nge-war tiket Coldplay, war tiket ke Olimpik, ada lagi yang war tiket ini yang bener-bener kemarin lagi happening banget, yaitu war tiket ke Indonesia Open. Waduh.
Coldplay itu bakalan konser kurang lebih di bulan Oktober November. Kalau ini adalah perhelatan yang bakal digelar di bulan Juni. Bulan depan. Tanggal 13. Di War Ticketnya kemarin. Udah mulai itu. Udah sold pre-sale. out Udah lagi. Pre-sale. Sorry banget. Bukan Pre-sale-nya udah Pre-sale habis. Udah sold out. semua kategori. Ya. Dan Padahal- ini kita mau ngebahas tentang banyak banget yang komen kalau ternyata tiket di Indonesia Open 2023 ini Apa itu? apa yang nggak bisa ngomong gue. Wah. Lip sync. Dan kata mereka itu mahal, tapi ini anehnya Habis juga. presale-nya ludes. Apa itu calo sama bot juga tuh? Kalau pengalaman gue sih ini pasti ya dapetin calo-calo. Calo-calo yang kemarin ini Coldplay kali ya, dia kerja juga di sini. Wah. Bisa jadi. Jangan dong, Mas. Pokoknya Jadi nanti kalau dia yang casting dia. jual calo-calo nggak usah dibeli. Iya. Itu kasihan adalah loh. pembalasan dendam terbaik kita. Kalau Kasihan kita nggak loh. dapet tiket. Ya kita nontonnya dapetnya yang langsung di on the spot aja. Iya, di Iya, layar langsung tancap. ke sana. Jangan beli yang presale, biarin aja Bener untungnya juga banyak tuh yang di layar banget tancap. mereka. Iya, di layar tancap di depan ini ya lumayan lah. Ini Ambience-nya getaran-getarannya dapet, kedengeran. hewir-hewirnya dapet, Oh. walaupun nanti makannya mahal nanti. Tapi emang iya mahal Jeritan ya hati, jajannya. dia jeritan Ya, hati loh. Sorry banget nih, gue dari 2000 sekian, dari 90 sekian nggak pernah absen. Dari tiket yang 25.000, dari iya tiket betul. gratis tuh. Hari pertama ya? Hari pertama Gua gratis juga kan? pernah tuh Pertama tiket kedua gratis. itu biasanya gratis. Abis itu 25.000. Nih, kualifikasi itu pernah gratis. Iya, babak Terus pertama cuma 25.000, gratis. iya. Sampai gue terjun ke VIP, nontonnya udah nggak nurunin standar, nggak mau gue. Widih, Tiket nggak mau satu, dibawa genteng nggak lagi mau ya? dibawa genteng, nggak ada deh. Agnes Monica boleh deh tuh di kelas 1 pakai bendera. Gue nggak, gue tetap di VIP udah VIP. cantik. Oh, gitu. anggun banget gitu, anggun. Karena itu buat support buat Iya. buat atlet-atlet kita yang main di kandang sendiri. Iya. Itu bentuk support yang bisa gue berikan, salah satu support yang bisa gue berikan. Itu tapi untuk tahun ini kayaknya gue absen. Karena nggak kebagian presale. Cuman kalau Mbak Wit sendiri ngeliat tiket seperti ini wajar gak sih Mbak Wit dibayar seperti ini harga tiketnya Mbak Wit? Atau ngeliat tiket konser kayak yang sekali manggung doang segitu, menurut Mbak Wit ini wajar tiket segitu? Kalau dibilang wajar nggak wajar, karena gini, pasti kan panitia juga punya pertimbangan ya, kenapa Ya. ditetapkan harga sebegitu gitu kan. Karena juga perlu diingat bahwa ya ada inflasi juga. Ya, Ya. kemarin kita compare sama zaman-zaman dulu ya, bukan berarti kita compare nggak ada inflasi, kita juga ngerti ya. Tapi maksudnya sebagai perbandingan aja. Nah sekarang kan mungkin juga ada kenaikan juga harga sewa Istora itu nggak murah loh guys, Iya, itu iya. mahal banget gitu kan. Dan juga mungkin ada biaya-biaya lain yang katanya juga mau ada sportainment-nya. Oh. Tapi itu juga sempat jadi pro kontra sama BLBL, katanya kita nggak perlu ada artisnya. Ya. Iya. Kalau itu bikin menjadi mahal nggak usah deh, kita cuma pengen lihat atletnya gitu. Betul banget. Iya, Seperti yang kita udah bahas kemarin ya. Untuk apa lu ngundang artis-artis, mendingan lu ngundang legend-legend. Yang pastinya yang datang ke sana pun pengen ngelihat Pengen. legend-legendnya datang. Benar nggak, Ci? Betul. Iya dong. Iya. Legend-legend seperti Cidebi Susanto nggak Iya. perlu susah nyari tiket lagi kalau udah dapet undangan. Dikerubungin tetap dia. Iya, Lebih tetap dikerubungin aja. daripada artis kalau menurut gue ya. Legend-legend pasti. Males kali. Iya. Gue datang ke sana aja yang dimintain foto atlet-atlet karena mereka datang ke sana buat lihat atlet, Yes. bukan buat lihat artis. Iya. Gitu. Karena Berarti kalau nggak undang artis, nggak jadi undang artis, ada diskon dong ya harusnya. Gimana tuh? Harusnya dong. Itulah yang jadi spekulasi di kalangan BL ya. Jadi memang disebutkan juga, PBSI menyebutkan bahwa fasilitasnya juga akan bertambah kok dengan seiring kenaikan harga tiket gitu, fasilitas bertambah, terus ada sportainment juga. Ya cuma kan mungkin orang yang sudah lezep banget ya, yang tadinya bisa nonton mungkin dalam seminggu bisa nonton berapa hari, ini jadi harus memilih. Harus pilih-pilih Ya, ya. Dan betul. mohon maaf, harus menjadi dukun kira-kira idola gue di hari yang Tadi mana, nggak dia. Iya. sampai babak mana, mohon maaf. Ini ya gue kan? worth it gak nih? Mohon maaf nih, perempat final VIP-nya kurang lebih on the spot itu 1 jutaan. Yang sebelumnya itu kurang lebih 750 atau Itu berapa udah VIP ratusan. ya? Itu VIP. Yang duduknya sebelah Ini Jonathan. Enggak, bukan. 2023 ya kita lihat di VIP-nya nih. Ini kurang lebih di
Berarti di Hari 900. keempat. 900.000 kan itu kan. 900 VIP, 9.000 sama VIP 1,1. Apa tuh beda VIP yang itu ya? Presale Pre-sale sama yang normal. berarti Ya. kalau normal 1,1 ya. 1,1, Yes. which is yang sebelumnya itu on the spot itu kurang lebih cuma 700 ribuan atau 500 ribu, seingat gue ya. Iya. 500 ribu itu hari Saya ketiga juga ingat lah kok, ya. Kak, segitu. Ya, dan ini 1.100.000 gitu. Dan sekali lagi mohon maaf lahir batin nih, apakah atlet kita nyampe perempat final gitu kan kita bilang. Iya, mungkin Itu sebagai aja fans tuh. ya kan ada misalnya fansnya Minion atau fansnya siapa, Iya. pasti kan pengen ke situ Nonton. nonton Iya. atletnya Iya, kan betul. gitu. Jadi agak-agak menjadi dukun juga kan gitu. Kira-kira dia Iya. nyampe nggak nih gitu ya? bahkan hari pertama aja kita nggak Nah. tahu dia main di hari pertama apa hari kedua. Oh iya, karena Oke. sekarang Bukan dibagi babak. tuh. Dibagi ada Selasa, ada yang Rabu. Iya. Nah kalau ini mau gue bandingin, mohon maaf banget nih, sekali lagi. Gue kemarin pas di Malaysia sempet mau terbang. Serius. Malaysia Lu Master ini? Malaysia Master kemarin lu boleh lihat di sini. Salah satu postingan terakhir gue adalah gue ngelihat adalah harga tiketnya di Stadion Bukit Jalil ya kalau nggak salah Iya. kemarin ya. Coba. Itu gue nyari Asia Arena, sorry. Arena namanya. Itu boleh dilihat kemarin gue tiketnya hari ketiga itu kalau nggak salah cuma 300.000 VIP-nya. Walau. Boleh dilihat lagi nggak tiket hari ketiganya? Berarti kita di Nah, 550. ini hari ketiganya ini 550.000, beda 200 ribuan lah ya. Walaupun 250.000 ya. Mungkin ini kan karena juga untuk menjaga prestis turnamennya sebagai Oke. turnamen Super 1000 ya. Mungkin Ya, ada ya. niat juga. Kalau jual Oh, harga murah, benar, kalau benar, kemurahan masa atlet kita nggak dihargai banget loh jual tiket harga kacangan gitu kan Iya, ibaratnya. iya, Jadi kayak ini bisa masuk mungkin akal. untuk menghargai juga bahwa ini Iya. event kelas dunia loh Super 1000 Betul, benar, gitu. Tapi ya itulah pro kontra ya. Ada juga yang tetap kecewa juga. Karena kan ini kita bisa tahu juga ini adalah prize money terbesar ya. Yes. Untuk Super Series Iya, ini Super adalah 1000. salah satu yang terbesar untuk Indonesia Open ini dan salah satu yang paling prestis juga. Iya. Ya mungkin itu buat alokasi hadiahnya nanti ya kita nggak tahu juga Dan ya. mudah-mudahan nanti jatuhnya ke atlet Indonesia ya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Oke, dan atau mungkin kalau yang harganya 1 juta atau di final tadi kita bisa lihat berapa 2 juta 2 ya? juta. 2 juta. VIP. Berapa? Iya. 2 2 juta harganya. 2 Itu mungkin juta. nonton VIP-nya di pangku sama Ginting. Oh, Kalau di pangku Debbie nggak apa. Kalau gue apa-apa kayaknya agak cedera ya. Iya, nanti ikutan cedera lagi. Aduh. Kasihan. Oke, tapi yang pastinya itu harga tiket kita lihat nanti kira-kira bakalan diberikan fasilitasnya terbaiknya seperti apa. Mudah-mudahan karena ini memang Indonesia Open sekali lagi seperti yang Mbak Wit bilang, ini adalah turnamen Super 1000. Ya. Itu benar-benar di atas turnamen kemarin gitu. Yes. Jadi mungkin emang kalau gue bandingin beda karena kemarin Malaysia adalah Malaysia Super Master, 500 ya. gitu ya. Sementara ini pribadi pun Super 1000. Ya, kita balik lagi, kita kasih tahu Indonesia Open adalah salah satu turnamen yang paling prestis di antara turnamen-turnamen lainnya. Dan ditunggu-tunggu loh Dan sama pemain ditunggu-tunggu. dunia. Atau mungkin ini mau buat apa namanya eliminasi penonton-penonton mungkin. Oh, eliminasi. Penonton-penonton yang nggak mampu tereliminasi. Ya Allah, itu Mungkin sedih. aku akhirnya tereliminasi dulu. Sedih banget Udah lama nih kayaknya. Aduh gimana. Tersingkir secara perlahan Mungkin ya. pasarnya udah bukan kita. Pasarnya mungkin yang kira-kira datangnya ke Coldplay Iya. yang belinya 11 juta tapi nggak dapet tuh, ya udah deh ke Indonesia Open aja. Mungkin masih banyak nih kalau 11 juta budgetnya gitu Iya, kan. Ya mungkin Berat sekarang udah banget mulai ini. disiapin buat teman-teman BL semua, Levelnya nih. buat JBL semua mungkin udah pada disiapin dari sekarang KTP-nya. Karena Buat nanti pinjol. buat pinjol, tinggal foto Jangan ya, begini. guys. Siapa tahu aja dapat nanti duitnya bisa buat nonton Indonesia Open. Yang ngedukung langsung atlet-atlet terbaik kita di sana. Dan sekali lagi kita juga pengen ngucapin selamat bertanding untuk seluruh atlet-atlet Indonesia yang bakalan bertanding di turnamen Singapura Open. Thailand Sorry, dulu, Thailand Thailand. Open dulu. Thailand Open di minggu ini. Kita tunggu kira-kira prestasi terbaiknya seperti apa. Mudah-mudahan nggak ada yang cedera lagi nanti di sana. Amin. Dan bisa memberikan permainan terbaiknya. Dan juga kita khusus sekali lagi buat Christiana Dinata mengucapkan sekali lagi speed recovery. Semoga cepat bisa bertanding lagi dan semoga nanti nggak ada trauma-trauma untuk main lagi. Dan kita bertiga mengucapkan terima kasih banyak ya buat JBL yang udah pada nonton untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kita bakalan balik lagi nanti digabungin lagi dalam satu frame lagi. Dan yang pastinya tonton terus
semua video-video yang ditayangin sama PB Ina, yang pastinya ada video dari bule, ditepuk bule, dan video juga permainan dari Agri, dan juga dari kita PB Ina sendiri. Dan pastinya sekali lagi boleh di like, di komen, dan langsungnya di share seluruh video-video yang ada di PB Ina. Untuk itu kita pamit undur diri dulu, dan ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye.